Hai, welcome to Artocles. Yang namanya hubungan, apalagi masih sebatas pacaran tapi cuma dilandaskan pada hawa nafsu, biasanya tidak bertahan lama karena gampang bosan dan tidak ada pondasi kuat untuk dijalani sampai ke ujung harapan. Bapak Luat Trung Hai lahir tahun 1964 yang menikah di tahun 91 di kota Bien Hoa, negara Vietnam. Memiliki dua putra yang lahir tahun 92 dan 94. Hubungannya dengan sang istri mulai renggang di tahun 2008 karena waktu itu Pak Luat sering berangkat keluar kota ngurusin kerja di bidang pembuatan akta tanah para kliennya. Sang istri nggak bisa jauh dari suami karena gampang kedinginan, makanya memilih untuk berselingkuh saat Pak Luat sedang dinas di kota tetangga. Mereka bercerai, istrinya mendapat hak asuh putra sulung. Sementara Pak Luat mendapat hak asuh putra bungsu yang bernama Labian Trung Bui. Pemuda itu tumbuh sebagai pribadi yang pendiam dan juga suka nunduk-nunduk di pojokan rumah. Meski sering mengalami perundungan semasa SMP dan SMA, namun nilai akademisnya lumayan bagus. Pak Luat sendiri terkenal sebagai ayah yang tegas dan tidak memanjakan. Dia nggak suka mendengar laporan bahwa Labian dirundung, kemudian mengajarkan sang putra untuk melawan, pukul dan hajar semua yang udah nakalin, bahkan kalau bisa lempar aja pakai batu. Namun sang bibi melarang hal tersebut lalu menanamkan perbuatan baik dan lembut kepada Labian. Kejahatan wajib dibalas dengan kebaikan, makanya sebagian orang tetap menganggapnya sebagai cowok lembek, tapi dia nggak peduli dan menjalankan segalanya sesuai ajaran agama yang dianut. Pada tahun 2012, Labian berhasil masuk ke Universitas Negeri Provinsi Dong Nai dan lulus di tahun 2016 saat masih berusia 22. Dia kemudian bekerja bidang IT di anak cabang perusahaan pengembang perangkat lunak. Sementara komunikasi dengan ibu kandung sudah lama tidak terjalin. Dengan abangnya masih sekali-kali menyapa via sosial media karena mereka berada jauh di kota Hanoi. Sebenarnya Pak Luat sendiri pernah menikah lagi di tahun 2013, tapi hubungannya berlangsung cuma 8 bulan karena lelaki tersebut sering melakukan KDRT. Kemarin saya habis nonton video terbarunya Mabar Kriminal. Beneran loh, kisahnya sekeren itu. Saya tuh sayang banget sama kalian, jadi nggak mungkin bohong. Pembawaan ceritanya seputar dunia kriminal emang gak main-main, lengkap dan runut sehingga mampu menjadi pembelajaran supaya kita lebih berhati-hati lagi. Bareng Mabar Kriminal gak cuma kasusnya aja yang seru, tapi cara penyampaian dari audio serta editannya mampu bikin mata kalian betah. Mungkin kamu pernah tahu salah satu kisahnya, tapi dijamin kalau lihat di sini akan jauh berbeda karena dikemas lebih kreatif lagi. Nanti habis nonton ini, yuk barengan saya ke channelnya Mabar Kriminal. Sejak mulai bekerja, Labian memiliki hubungan dengan seorang gadis bernama Jenny Suan yang lebih muda 2 tahun dan ini adalah adik kelasnya waktu di Universitas Dong Nai. Jenny pun belum selesai kuliahnya dan memiliki sifat manja berlebihan. Suka minta dibeliin ini itu dan ditraktir kemanapun tempat yang diinginkan. Dia selalu pamer pada teman-teman kampusnya bahwa Labian gajinya besar dan rela menggelontorkan uang banyak untuk setiap hal yang diminta kekasihnya. Ada beberapa teman nyuruh pemuda itu untuk putusin si Jenny karena dia kan cewek matre dan gak bisa diajak hidup susah nantinya. Namun menurut Labian sendiri, ya apa salahnya nyenengin pacar, kalau masih sanggup mengabulkan permintaan sih oke aja. Labian merupakan pribadi yang introvert dan sejak dulu emang hampir gak pernah mendapat belayan kasih sayang yang cukup, terkhusus dari ibunya. Makanya dia senang berada di samping Jenny dan tangannya suka iseng grepe-grepe. Tapi tentu aja gadis tersebut selalu nolak, bahkan marah kalau cowoknya mulai ngeraba-raba. Sering begitu dan ujung-ujungnya pemuda tersebut minta maaf lalu membelikan hadiah supaya Jenny tidak ngambek berkepanjangan.
Pada bulan Maret 2018, Labian yang tinggal ngontrak dekat dengan kantornya mendapat kabar bahwa ayahnya baru menikah lagi dengan seorang janda cantik mantan model bikini. Lelaki ini agak kaget sebab bapaknya tidak mengundang dia, apalagi ngasih kabar. Boro-boro minta izin buat menikah lagi. Labian juga tahunya dari seorang saudara dan dikonfirmasi dengan foto-foto saat resepsi kecil-kecilan dilaksanakan. Pedih dong hatinya sebagai anak, kok nggak diundang, kayak nggak pernah dianggap ada. Tapi emang bapaknya begitu dari dulu, cuek, kasar, dan sebodoh amat. Makanya sebulan kemudian Labian pun menghubungi ayahnya lalu pulang ke rumah. Dikenalkanlah dengan mama tiri cantik bernama Aba Boa usia 46 yang sangat manis serta lembut. Aba Boa sudah punya anak usia 20 tahun tapi ngikut dengan mantan suaminya di kota Tainin. Dia senang bisa kenal dan ngobrol sama Labian yang kini menjadi putra tirinya. Pemuda tersebut pun sepertinya suka kok ngeliat penampilan Aba Boa yang sering tampil serba minim nunjukin bagian paha dan keteknya, hingga bikin jantung Labian berdegup kencang dan akhirnya cuma sanggup tertunduk kalau lagi ngobrol. Aroma mama tirinya wangi floral dan rambutnya juga menyibakkan sensasi kokonat yang bikin putranya itu sempat bergelinjang. Saat udah balik ke kontrakannya pun pikiran Labian jadi traveling kemana-mana mengingat sosok Aba Boa sampai lupa dia bahwa udah punya pacar yang hobi pecicilan. Pada Agustus 2018 saat usia pernikahannya baru lewat 5 bulanan, Aba Boa mulai jarang berada di rumah dan beberapa kali mengirim pesan kepada Labian, ngasih tahu bahwa dia sedang berada di luar kota untuk masa penenangan. Di hari lainnya dia curhat mengenai Pak Luat yang suka main kasar, suka bawa perempuan lain ke rumah dan bercinta di hadapan Aba Boa. Bahkan suaminya itu dengan tegas menyuruh istrinya untuk tidak hamil karena dia nggak suka sama anak-anak. Dia benci keributan suara bocil di rumah dan suka stres sendiri melihat situasi rumah berantakan karena ulah anak kecil. Pokoknya mau hidup tenang dan sengaja menikahi janda seperti Aba Boa yang berumur 46 agar tidak mudah hamil. Secara kasar istrinya ya cuma buat pemuas aja, tapi belakangan ini kayaknya udah bosan, makanya sering jajan PSK lalu dibawa ke rumah. Entah kenapa kali ini Labian berani mendatangi kediaman bapaknya dan ngomong langsung pada lelaki tua itu mengenai laporan mama tirinya. Namun Pak Luat kan emang keras kepala dan gak suka dinasehatin. Dia cuekin putranya jangan ikut campur. Dalam satu kali senggakan aja, pemuda itu langsung terdiam dan tidak melanjutkan obrolan mereka lagi. Beberapa minggu kemudian, Aba Boa ngasih info bahwa dia udah balik ke rumah Pak Luat. Labian jadi sering mampir emang sengaja. Siapa tahu kalau ada dia di sana, bapaknya tidak berani mukul mamanya. Siapa tahu kalau ada dia di sana, bapaknya nggak berani ngajak PSK main ke rumah. Terbukti cara tersebut cukup berhasil, meskipun pemuda itu hanya mampir 1 atau 2 jam saja sepulang kerja. Belakangan gantian, malah Labian yang curhat pada Aba Boa mengenai kekasihnya, Jenny, yang suka minta duit terus tapi nggak mau melayani dia di atas ranjang. Nanya-nanya juga, wajar nggak sih kalau masih status pacaran untuk minta jatah? Menurut ibu tirinya, hal itu tidak wajar karena Jenny pasti sangat menjaga kesuciannya sampai benar-benar menjadi istri resmi. Tapi jangan khawatir, kalau emang lagi konak, kamu bisa lampiaskan pada mama tirimu ini supaya tidak stres dan sakit kepala berkepanjangan. Tentu aja pemuda tersebut kaget dengan perkataan Aba Boa karena itu emang impian dan fantasinya sejak pertama bertemu dengan perempuan ini beberapa bulan lalu. Aba Boa pun segera membuka tangannya menyambut kepala Labian dalam dekapan. Cowok itu pun segera menyalurkan segala hasrat terpendamnya. Ini sering terjadi sampai sebulanan setelahnya karena emang Pak Luat jarang pulang ke rumah, sibuk entah ngurus apaan di luar sana. Pertengahan bulan Oktober 2018, ternyata ada rasa khawatir yang menimpa Aba Boa saat anak tirinya janji mau datang ke rumah buat mampir. Perempuan itu telat datang bulan dan ketakutan jangan-jangan sedang hamil. Hubungan rahasianya sama Labian sudah berjalan 2 bulan dan suaminya pun udah gak pernah menyentuh sama sekali karena Luat lebih memilih jajan di luar daripada menikmati sang istri. Hal ini dilaporkan pada Labian yang jadi ikutan khawatir. Dia periksakan diri ke dokter dan
dan ternyata kosong, tidak hamil. Selanjutnya memutuskan untuk sering-sering mengkonsumsi pil KB guna mencegah hal yang ditakutkan. Soalnya si Labian juga rada keras kepala kalau berhubungan, gak mau pakai pengaman dengan alasan tidak nyaman, agak terganggu, gak enak dan gak berasa. Akhirnya mereka berdua memutuskan menggunakan pil KB tadi untuk mencegah terjadinya pembuahan, supaya bisa enak main kapan aja tanpa khawatir bahwa si mama tiri akan mengandung. Sementara pada suatu malam, akhirnya Labian meminta Ababoa untuk segera menceraikan bapaknya dan jadi istri dia aja, tapi ditolak dengan alasan bisa malu kalau dilihat saudara. Lagian saat itu kan gaji Labian masih UMR, sementara bulanan yang diterima oleh Ababoa dari Pak Lua 3 kali lipat dari pendapatan Labian. Belum setimpal pastinya. Hal ini jadi kepikiran terus oleh pemuda itu. Kok rasanya membandingkan gaji dia sangat tidak etis, mengingat sejak dulu Ababoa komplain tentang perbuatan kasar dan hobi nakal bapaknya. Sekarang disuruh cerai dan serius sama Labian, malah nolak dengan alasan uang. Jangan-jangan mama tirinya yang memanfaatkan semua keadaan ini. Mama tirinya memanfaatkan uang bapaknya untuk hidup mewah dan memanfaatkan kejantanan Labian untuk hidup sehat. Makanya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, dia maki-maki perempuan itu melalui pesan yang bikin Ababoa menelponnya sambil nangis-nangis. Dia nggak terima dituduh memanfaatkan keadaan dan cuma memperdaya putranya. Bukankah sudah perjanjian bersama bahwa apa yang dilakukan atas dasar suka sama suka? Gimana kalau beneran Ababoa bercerai dengan Lua dan bapaknya nggak terima, malah menghabisi nyawa Labian karena cemburu? Harus dipertimbangkan semua itu, jangan berpikiran pendek. Sempat dalam beberapa hari mereka baikan lagi dan saat bertemu Ababoa menjadi semakin romantis. Sampai pada Jumat malam tanggal 9 November 2018, di mana harusnya mereka janjian kencan, malah Labian membatalkan pertemuannya dengan Ababoa karena ceweknya, si Jenny, heboh minta ditemenin nyari kado buat ulang tahun sahabat. Tapi ternyata ada perubahan rencana, hingga Jenny batal ngajak Labian di menit-menit terakhir. Pemuda itu pun mau ngasih kejutan lah, datang tanpa kabar menemui mama tirinya. Gak usah kasih tahu bahwa Jenny batal ngajak jalan. Selama ini kan Labian emang punya kunci rumah bapaknya, jadi langsung aja dia masuk dari pintu belakang sembari membuka semua pakaiannya. Nyelonong manja ke kamar Ababoa yang ternyata dengan mengejutkan perempuan itu sedang bermesraan dengan pemuda lain yang dikenal oleh Labian sebagai tetangga sebelah rumah. Kaget dong mama tirinya, kirain Labian beneran gak datang karena mau nemenin Jenny, kok malah ngasih kejutan yang bikin siksak shock betulan. Langsung disuruhnya si tetangga pergi, lalu minta-minta maaf sama sang putra. Dalam beberapa jam kemudian nampaklah Labian hanya terduduk di sofa ruang tamu dengan tangan di kepal karena emosi serta cemburu. Bahkan setelahnya Ababoa yang sosokan marah, katanya cinta dan sayang, kok tadi malah mau nemenin Jenny beli kado. Masih belum juga digubris ibu tirinya ngobrol. Sampai kemudian wanita itu menanggalkan pakaiannya karena biasanya Labian langsung luluh kalau wajahnya diuel-uel ke dada Ababoa. Tapi ternyata tidak, pemuda itu ngamuk lalu mukul dan nendang mamanya yang langsung terjungkang tanpa busana. Rasa ngamuknya makin menjadi hingga nekat ngambil pedang panjang dari tembok dan diarahkan ke dada serta perut Ababoa. Emosinya makin tidak terkendali saat dengan tega dia arahkan juga benda tajam tersebut ke bagian intim sang mama, hingga dalam beberapa saat kemudian nyawa ibu itu sudah tidak terselamatkan. Labian sempat menangis lalu ketiduran di sofa sampai pada pukul 4 paginya. Jadi udah masuk ke hari Sabtu tanggal 10 November 2018, sang ayah Lua muncul dan menemukan pemandangan mengerikan di ruang tamu, lalu melapor kepada pihak berwajib. Labian mengaku bahwa api cemburu yang menguasai hati dan pikirannya saat itu, makanya tega menghabisi ibu tiri yang selama beberapa bulan terakhir sudah menjadi kekasih hatinya. Sebenarnya dia rela kok ninggalin Jenny demi Ababoa, tapi kan mama tirinya itu yang selama ini melarang dan nyuruh-nyuruh jangan putus dulu dengan Jenny sampai keadaan bisa kondusif, sampai Ababoa siap untuk meninggalkan Pak Lua, dan sampai Labian bisa punya penghasilan yang jauh lebih tinggi
dari gaji yang sekarang. Dikirain mah beneran ya perempuan itu sayang dan cintanya hanya untuk Labian seorang. Ternyata penipu hati. Cewek matre sampai sanggup memanipulasi pikiran hingga membenci ayahnya sendiri. Bahkan dari obrolan pemuda itu kepada pihak kepolisian, kemarin Labian sempat punya rencana akan menghabisi nyawa ayahnya dalam waktu dekat untuk memperlancar niatan supaya bisa menikahi Ababoa secepatnya sekaligus mendapat harta warisan berupa rumah, tanah, serta dana pensiun Pak Luat yang akan dipakai untuk segala keperluan mengawini si ibu tiri. Soalnya kan Ababoa bilang malulah cerai dari Pak Luat dan nikah sama Labian, entar dinyinyirin sama saudara. Makanya menurut pemuda itu ya lebih bijak jika menghabisi bapaknya. Ternyata malah berbeda kisahnya. Pengacara Lai Ngoc Tan yang membela Labian mengatakan bahwa kejahatan ini bukanlah terencana karena senjata yang digunakan emang udah ada di tembok sebagai hiasan koleksi senjata milik Luat Trung Hai. Perbuatan kotor yang dilakukan Ababoa dalam kamar itulah yang memicu anaknya tega bertindak gegabah di luar nalar. Bahkan sang tetangga yang bercinta dengan mama tiri pun dihadirkan di pengadilan dan ngaku sudah lama berhubungan gelap sama Ababoa sejak 4 bulan lalu. Weleh-weleh emang ngeri ya ternyata. Makanya Labian kemudian meminta maaf pada bapaknya dan Luat juga minta maaf balik karena selama ini telah menjadi ayah yang cuek serta nggak pernah peduli dengan putranya. Selama persidangan berjalan, baik ibu kandung serta abangnya Labian pun muncul di pengadilan untuk memberi dukungan pada si bungsu yang selama ini menurut mereka kurang mendapat perhatian serta kasih sayang. Dari dulu kan mamanya condong ke anak pertama, sementara Pak Luat jarang di rumah. Waktu dapat hak asuh Labian aja dia tidak terlihat bahagia walau tetap menerimanya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Dong Nai menyatakan bahwa Labian Trung Bui bersalah dengan melakukan penyerangan yang menghabisi nyawa mama tirinya. Lelaki berusia 25 tahun tersebut pun terkena hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana menurut kamu? Apakah yang terjadi pada Labian merupakan kelalaian kedua orang tuanya yang sama-sama tidak pernah peduli dengan tumbuh kembang selama hidupnya? Percayakah bahwa anak hasil broken home punya kepribadian yang susah ditebak dan berpotensi meluap jadi kejahatan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.